Ada satu pelajaran hidup yang seringkali baru kita sadari setelah terlalu lama terluka. Tidak semua orang pantas dipertahankan. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa bersabar adalah kebaikan, memaafkan adalah kedewasaan, dan bertahan adalah tanda kekuatan. Namun kenyataannya bertahan di tempat yang salah justru perlahan menghancurkan harga diri kita sendiri. Tidak semua hubungan layak diperjuangkan. Tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita datang dengan niat baik. Ada orang-orang yang secara sadar atau tidak terus-menerus merendahkan, memanfaatkan, atau menguras energi kita. Ironisnya, mereka sering melakukan itu dengan cara yang halus, sehingga kita ragu, apakah ini benar-benar salah atau hanya perasaan kita saja? Padahal cara orang memperlakukanmu adalah cerminan dari seberapa besar mereka menghargaimu. Jika kamu terus diperlakukan buruk, diabaikan, atau dijadikan pilihan terakhir, itu bukan ujian kesabaran, itu tanda peringatan. Stoikisme mengajarkan satu prinsip penting. Kamu tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tetapi kamu selalu bisa memilih jarak. Dan kadang, pilihan paling bijak bukanlah melawan, bukan menjelaskan, melainkan pergi dengan tenang. Video ini akan membahas tanda-tanda jelas ketika seseorang memperlakukanmu dengan cara yang seharusnya tidak lagi kamu toleransi. Jika kamu mengalami hal-hal ini, mungkin sudah saatnya kamu berhenti berharap mereka berubah dan mulai menyelamatkan dirimu sendiri. 1. Mereka terus meremehkanmu, baik secara terbuka maupun halus. Salah satu tanda paling awal dan paling berbahaya adalah ketika seseorang terus-menerus meremehkanmu. Tidak selalu dalam bentuk hinaan kasar. Justru yang paling merusak adalah bentuk-bentuk yang tampak sepele, bahkan dibungkus dengan candaan atau kritik demi kebaikanmu. Misalnya ketika kamu bercerita tentang rencanamu, mereka merespons dengan nada sinis. Ketika kamu mencoba berkembang, mereka menyebutmu terlalu ambisius. Ketika kamu berhasil, mereka mengecilkannya seolah itu hal biasa. Semua dilakukan tanpa teriak, tanpa konflik besar, namun efeknya perlahan menghancurkan kepercayaan dirimu. Orang yang menghargaimu tidak harus selalu memuji, tapi mereka tidak akan membuatmu merasa kecil setiap kali kamu membuka mulut. Jika setiap percakapan dengan seseorang justru membuatmu ragu pada kemampuanmu sendiri, itu bukan kebetulan, itu pola. Lebih parah lagi, peremehan sering datang dalam bentuk perbandingan. Mereka membandingkanmu dengan orang lain, seakan-akan hidup adalah lomba yang selalu kamu kalah. Si A lebih sukses dari kamu. Temanmu yang itu sudah sejauh ini, kamu masih di situ. Kalimat seperti ini tidak memotivasi, ini menjatuhkan. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai diri seseorang tidak ditentukan oleh penilaian eksternal. Namun itu bukan berarti kamu harus membiarkan dirimu terus-menerus direndahkan. Ada perbedaan besar antara tidak bergantung pada opini orang lain dan membiarkan dirimu disakiti oleh mereka. Jika seseorang berulang kali membuatmu merasa bodoh, tidak cukup baik, atau selalu salah, tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa aku masih memberi mereka akses ke hidupku? Menghormati diri sendiri berarti berani menarik batas. Dan salah satu batas paling penting adalah menolak untuk terus berada di sekitar orang yang tidak melihat nilaimu. Ingat ini baik-baik, orang yang benar-benar peduli padamu tidak akan merasa terancam oleh pertumbuhanmu. Mereka tidak akan senang melihatmu meragukan diri sendiri. Jika seseorang justru berkembang di atas keruntuhan mentalmu, itu bukan hubungan, itu eksploitasi emosional. Dalam situasi seperti ini, pergi bukanlah tanda kelemahan. Pergi adalah bentuk keberanian. Karena kamu memilih untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang orang yang terus-menerus membuatmu merasa kecil. 2. Mereka hanya datang saat membutuhkanmu, menghilang saat kamu membutuhkan mereka. Perhatikan dengan jujur bagaimana pola kehadiran seseorang dalam hidupmu. Apakah mereka muncul hanya ketika ada kebutuhan? Apakah namamu baru diingat saat mereka butuh bantuan, dukungan, koneksi, atau pelarian dari masalah mereka sendiri? Jika iya, ini bukan hubungan, ini transaksi sepihak. Orang seperti ini biasanya sangat pandai bersikap hangat di awal. Mereka bisa terlihat peduli, ramah, bahkan seolah menghargaimu.
Namun semua itu berubah ketika peranmu tidak lagi menguntungkan. Ketika kamu sedang lelah, sedang terpuruk, atau membutuhkan dukungan balik, mereka tiba-tiba sulit dihubungi. Pesanmu dibalas lama, teleponmu diabaikan, ceritamu tidak lagi dianggap penting. Yang membuat situasi ini menyakitkan adalah ketidakseimbangannya. Kamu selalu hadir untuk mereka. Kamu mendengarkan keluh kesah mereka, mengorbankan waktu, energi, bahkan perasaanmu. Namun ketika kamu berada di posisi yang sama, mereka tidak ada. Seolah-olah empati hanya berjalan satu arah. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus berhati-hati dalam menaruh ekspektasi pada orang lain. Namun ajaran ini bukan pembenaran untuk membiarkan diri dimanfaatkan. Hubungan yang sehat selalu memiliki keseimbangan, bukan dalam hitungan yang kaku, tetapi dalam rasa. Ada timbal balik, ada kepedulian yang nyata. Orang yang hanya datang saat membutuhkanmu, seringkali tidak melihatmu sebagai manusia seutuhnya. Mereka melihatmu sebagai alat, sebagai tempat pelarian, sebagai solusi sementara. Dan yang paling berbahaya, mereka membuatmu merasa bersalah ketika kamu mulai lelah. Ketika kamu menolak, kamu dianggap berubah. Ketika kamu menjaga jarak, kamu dicap egois. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu mulai sadar. Kesadaran ini sering datang terlambat karena kita terlalu baik. Kita berpikir, mungkin mereka sedang sibuk. Mungkin mereka tidak sengaja. Mungkin nanti mereka akan ada untukku. Namun waktu terus berjalan dan polanya tidak pernah berubah. Mereka selalu hadir saat membutuhkan dan selalu absen saat kamu berharap. Di titik ini, penting untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah aku dihargai atau hanya dimanfaatkan? Jawaban dari pertanyaan ini seringkali menyakitkan, tetapi kejujuran adalah langkah pertama menuju kebebasan mental. Meninggalkan orang seperti ini bukan berarti kamu menjadi dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya, kamu sedang belajar peduli pada dirimu sendiri. Kamu berhenti mengorbankan diri demi orang yang tidak pernah berniat berdiri di sampingmu saat kamu jatuh. Ingat, hubungan yang layak dipertahankan tidak membuatmu merasa sendirian di saat-saat terberat. Jika seseorang hanya hadir ketika hidupmu berguna bagi mereka, maka kepergianmu adalah batas yang wajar, bukan pengkhianatan. 3. Mereka membuatmu selalu merasa bersalah, bahkan saat kamu tidak salah. Salah satu bentuk perlakuan paling merusak secara psikologis adalah ketika seseorang terus-menerus membuatmu merasa bersalah. Bukan karena kamu benar-benar melakukan kesalahan besar, tetapi karena mereka ahli memutarbalikkan keadaan. Dalam hubungan seperti ini, kamu hampir selalu berada di posisi membela diri, menjelaskan, dan meminta maaf, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Awalnya mungkin tidak terasa. Mereka mengungkapkan kekecewaan dengan nada halus. Mereka berkata, aku cuma berharap kamu lebih peka, atau aku nggak marah, cuma kecewa. Kalimat-kalimat ini terdengar dewasa, namun jika terjadi terus-menerus, efeknya sangat menghancurkan. Kamu mulai meragukan penilaianmu sendiri. Kamu mulai bertanya-tanya, apa aku terlalu egois? Apa aku memang orang yang buruk? Di titik ini, batas antara tanggung jawab dan manipulasi mulai kabur. Kamu dibuat merasa bertanggung jawab atas emosi mereka. Jika mereka marah, itu karena kamu. Jika mereka sedih, kamu dianggap penyebabnya. Jika mereka kecewa, kamu selalu dianggap kurang berusaha. Padahal dalam hubungan yang sehat, setiap orang bertanggung jawab atas emosinya sendiri. Stoikisme dengan tegas mengajarkan bahwa emosi orang lain berada di luar kendali kita. Kita bisa bersikap baik, jujur, dan bertanggung jawab, tetapi kita tidak pernah bertanggung jawab atas perasaan yang mereka pilih untuk pelihara. Ketika seseorang menolak prinsip ini dan terus melemparkan beban emosional ke pundakmu, itu bukan kedewasaan, itu manipulasi. Orang yang gemar membuatmu merasa bersalah seringkali bermain di wilayah empati. Mereka tahu kamu peduli, mereka tahu kamu tidak ingin menyakiti, maka rasa bersalah dijadikan alat untuk mengendalikan keputusanmu. Kamu akhirnya berkata iya, padahal ingin menolak. Kamu bertahan padahal ingin pergi. Kamu diam, padahal hatimu penuh luka. Yang lebih berbahaya, rasa bersalah yang terus dipelihara akan mengikis harga dirimu. Kamu tidak lagi merasa berhak untuk marah.
Kamu tidak merasa pantas untuk menetapkan batas. Bahkan ketika diperlakukan tidak adil, kamu justru sibuk mencari kesalahan pada dirimu sendiri. Perhatikan satu hal penting. Dalam hubungan yang sehat, konflik memang ada, tetapi tidak membuat satu pihak selalu merasa bersalah. Ada dialog, ada klarifikasi, ada tanggung jawab bersama. Jika dalam setiap masalah kamu selalu keluar sebagai pihak yang merasa paling salah, itu bukan hubungan yang seimbang. Pada titik tertentu kamu perlu bertanya dengan jujur, apakah aku benar-benar salah atau aku hanya dimanipulasi untuk merasa bersalah? Pertanyaan ini seringkali membuka mata, dan ketika mata terbuka, kamu akan mulai melihat pola yang selama ini kamu abaikan. Meninggalkan orang seperti ini bukan berarti kamu tidak mau bertanggung jawab, justru kamu sedang menolak tanggung jawab yang bukan milikmu. Kamu memilih untuk tidak lagi memikul beban emosional orang lain yang seharusnya mereka selesaikan sendiri. Ingat, rasa bersalah yang sehat mendorong perbaikan. Rasa bersalah yang dipaksakan hanya menciptakan ketundukan. Jika seseorang membuatmu terus merasa bersalah demi mempertahankan kendali atasmu, maka pergi adalah langkah paling rasional, bukan keputusan emosional. 4. Mereka tidak pernah menghargai batasan yang kamu tetapkan. Setiap manusia yang sehat secara mental memiliki batas. Batas antara apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Batas antara memberi dan mengorbankan diri. Batas antara peduli dan membiarkan diri terluka. Masalahnya, tidak semua orang menghormati batas tersebut. Dan ketika seseorang terus-menerus melanggarnya, itu bukan ketidaksengajaan, itu pilihan. Pada awalnya, kamu mungkin ragu menetapkan batas. Kamu takut dianggap dingin, egois, atau berubah. Maka ketika kamu akhirnya berani berkata tidak, kamu berharap orang tersebut akan memahami. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka tersinggung, mereka marah, mereka memelintir ceritanya seolah-olah kamu adalah pihak yang salah hanya karena berani menjaga dirimu sendiri. Orang yang tidak menghargai batasanmu seringkali menggunakan kalimat-kalimat manipulatif. Dulu kamu enggak begini. Kalau kamu peduli, harusnya kamu mau. Masa segitunya sih sama aku? Kalimat-kalimat ini dirancang bukan untuk berdiskusi, tetapi untuk menekanmu agar kembali ke pola lama. Memberi tanpa batas, mengalah tanpa suara. Stoikisme memandang batas sebagai bentuk kebijaksanaan. Marcus Aurelius pernah menekankan pentingnya menjaga integritas batin, bukan menyenangkan semua orang. Ketika kamu menetapkan batas, kamu sebenarnya sedang melindungi ruang batinmu agar tidak terus-menerus diserobot oleh keinginan orang lain. Namun bagi orang yang terbiasa mengambil keuntungan darimu, batasan adalah ancaman. Mereka kehilangan akses, mereka kehilangan kendali, maka reaksi mereka seringkali emosional, berlebihan, bahkan agresif. Bukan karena batasmu salah, tetapi karena mereka tidak lagi bisa memanfaatkanmu dengan bebas. Perhatikan satu hal penting, orang yang benar-benar menghormatimu tidak akan menghukum batasanmu. Mereka mungkin bertanya, mereka mungkin menyesuaikan diri, tetapi mereka tidak akan membuatmu merasa bersalah hanya karena menjaga kesehatan mentalmu. Jika seseorang justru semakin kasar, menjauh, atau menyerang ketika kamu menetapkan batas, itu tanda bahwa hubungan tersebut tidak sehat sejak awal. Yang sering membuat kita bertahan terlalu lama adalah rasa bersalah. Kita merasa tidak enak, kita merasa berutang, kita merasa takut kehilangan. Padahal kehilangan orang yang tidak menghormati batasmu bukanlah kerugian. Itu pembebasan. Batas bukan tembok untuk memutus hubungan. Batas adalah pintu dengan kunci. Orang yang tepat akan mengetuk. Orang yang salah akan memaksa masuk. Dan ketika seseorang terus-menerus memaksa masuk meski kamu sudah berkata tidak, itu bentuk ketidakpedulian yang nyata. Pada titik ini, pilihanmu menjadi jelas. Kamu bisa terus menurunkan batas demi mempertahankan hubungan, atau kamu bisa mempertahankan batas dan kehilangan orang tersebut. Stoikisme akan menyarankan yang kedua, karena ketenangan batin jauh lebih berharga daripada hubungan yang membuatmu terus-menerus terluka. Pergi dari orang yang tidak menghargai batasanmu bukan berarti kamu lemah. Itu tanda bahwa kamu akhirnya cukup kuat untuk melindungi dirimu sendiri. 5. Mereka selalu menguras energi mental dan emosimu.
Ada perbedaan besar antara hubungan yang melelahkan sesekali dan hubungan yang selalu menguras energi. Semua hubungan pasti punya konflik, perbedaan pendapat, atau masa sulit. Namun jika setiap kali berinteraksi dengan seseorang kamu justru merasa lelah, kosong, cemas, atau tegang, itu bukan kebetulan. Tubuh dan pikiranmu sedang memberi sinyal peringatan. Orang yang menguras energi mental seringkali tidak terlihat jahat. Bahkan mereka bisa tampak sebagai korban. Mereka selalu punya masalah, selalu ada drama, selalu ada keluhan, dan entah bagaimana kamu selalu berada di posisi pendengar, penenang, dan penopang. Kamu menjadi tempat sampah emosional, sementara kebutuhanmu sendiri terus diabaikan. Yang berbahaya, hubungan seperti ini sering membuatmu kehilangan koneksi dengan dirimu sendiri. Kamu terlalu sibuk mengurus kekacauan mereka, hingga lupa merawat pikiran dan perasaanmu. Setiap percakapan terasa berat, setiap pesan membuat jantungmu berdebar, bukan karena rindu, tetapi karena lelah dan waspada. Stoikisme mengajarkan pentingnya menjaga ketenangan batin. Epictetus menegaskan bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih lingkungan, karena pikiran kita mudah terpengaruh oleh apa yang kita dengar dan rasakan setiap hari. Jika kamu terus berada di sekitar orang yang membawa kekacauan, lama-kelamaan ketenanganmu akan terkikis. Orang yang menguras energi mentalmu seringkali tidak berniat memperbaiki diri. Mereka tidak mencari solusi, hanya pelampiasan. Mereka tidak benar-benar mendengarkan saran, tetapi terus mengulang masalah yang sama. Dan tanpa sadar, kamu terseret ke dalam lingkaran emosi yang tidak pernah selesai. Lebih parah lagi, ketika kamu mulai menarik diri demi kesehatan mental, mereka menuduhmu berubah. Mereka mengatakan kamu tidak lagi peduli. Padahal yang terjadi adalah kamu akhirnya menyadari bahwa energi dan perhatianmu terbatas, dan kamu berhak menentukan kemana semua itu diberikan. Hubungan yang sehat seharusnya memberi ruang untuk bernapas. Memberi rasa aman, memberi kekuatan, bukan menguras habis. Jika setelah bersama seseorang kamu selalu merasa lebih buruk daripada sebelumnya, itu tanda yang sangat jelas bahwa ada yang salah. Seringkali kita bertahan karena rasa tanggung jawab. Kita merasa tidak tega meninggalkan mereka dalam kondisi sulit. Namun stoikisme mengingatkan, kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang, terutama jika itu berarti menenggelamkan dirimu sendiri. Membantu orang lain tidak seharusnya menghancurkan kesehatan mentalmu. Ada saatnya kamu harus memilih, terus menjadi penopang bagi orang yang tidak pernah berubah atau mulai menopang dirimu sendiri. Dan pilihan itu tidak egois, itu perlu. Jika seseorang terus menguras energi mentalmu tanpa pernah berusaha memperbaiki keadaan, maka menjauh bukanlah tindakan kejam. Itu bentuk perawatan diri, karena kamu tidak diciptakan untuk menjadi sumber energi bagi orang lain hingga habis tak bersisa. 6. Mereka tidak pernah benar-benar mendukung pertumbuhanmu. Salah satu tanda paling sunyi, namun paling menyakitkan dalam sebuah hubungan adalah ketika seseorang tidak pernah benar-benar mendukung pertumbuhanmu. Mereka mungkin tidak secara terang-terangan melarangmu berkembang, tetapi mereka juga tidak pernah berdiri di belakangmu saat kamu berusaha naik ke level yang lebih baik dalam hidup. Setiap kali kamu ingin berubah, belajar, atau mengambil langkah besar, respons mereka selalu dingin. Tidak ada dorongan, tidak ada antusiasme, bahkan seringkali diselipkan keraguan. Mereka mengatakan, yakin bisa? Apa enggak terlalu berlebihan? Emang perlu sejauh itu? Kalimat-kalimat ini terdengar realistis, namun jika terus diulang, fungsinya bukan mengingatkan, melainkan melemahkan. Orang yang tidak mendukung pertumbuhanmu seringkali merasa nyaman dengan versi lamamu, versi yang mudah diatur, versi yang tidak menantang posisi mereka. Maka ketika kamu mulai berubah, mereka merasa terancam. Bukan karena kamu salah, tetapi karena pertumbuhanmu memaksa mereka bercermin pada stagnasi mereka sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa tugas utama manusia adalah menjadi versi terbaik dari dirinya, sesuai dengan akal dan kebajikan. Dalam proses itu, lingkungan sangat berpengaruh. Orang-orang yang kamu izinkan dekat akan membentuk cara berpikirmu, caramu melihat dunia,
dan keberanianmu untuk melangkah. Hubungan yang sehat tidak selalu setuju dengan setiap keputusanmu, tetapi mereka akan menghormatimu sebagai individu yang berhak tumbuh. Mereka akan memberi ruang, mereka akan mendoakan. Mereka tidak akan mengecilkan mimpimu hanya karena mereka tidak berani bermimpi. Yang menyakitkan, orang yang tidak mendukung pertumbuhanmu sering tetap ingin kamu ada untuk mereka. Mereka ingin dukunganmu, waktumu, energimu, namun tidak ingin melihatmu melampaui mereka. Ini menciptakan hubungan yang timpang. Kamu memberi, mereka menahan. Perhatikan satu hal penting. Orang yang benar-benar peduli tidak akan bersaing dengan pertumbuhanmu. Mereka tidak akan merasa kalah ketika kamu maju. Justru mereka merasa bangga, bahkan jika mereka belum sampai di titik yang sama. Jika setiap langkah maju dalam hidupmu justru disambut dengan keraguan, sindiran, atau sikap acuh, itu tanda bahwa kamu sedang tumbuh di lingkungan yang salah. Dan lingkungan yang salah, jika dipertahankan terlalu lama, akan membuatmu ragu pada potensi dirimu sendiri. Meninggalkan orang seperti ini bukan berarti kamu sombong atau lupa diri. Justru kamu sedang memilih untuk menghormati proses pertumbuhanmu. Karena mimpi dan potensimu terlalu berharga untuk terus diperkecil oleh orang yang takut melihatmu berubah. Kadang, untuk naik ke level berikutnya dalam hidup, kamu tidak hanya perlu belajar hal baru, kamu juga perlu meninggalkan orang-orang yang hanya nyaman dengan versi lamamu. 7. Mereka membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Tanda paling serius bahwa seseorang tidak layak lagi berada dalam hidupmu adalah ketika, perlahan namun pasti, kamu mulai kehilangan dirimu sendiri. Bukan dalam satu peristiwa besar, tetapi dalam perubahan kecil yang hampir tidak kamu sadari. Kamu mulai diam lebih sering. Kamu menahan pendapatmu. Kamu mengurangi mimpi-mimpimu. Kamu menjadi versi dirimu yang lebih kecil demi menjaga hubungan tetap utuh. Awalnya semua itu terasa seperti pengorbanan wajar. Kamu berpikir, tidak apa-apa, yang penting hubungan ini berjalan. Namun tanpa disadari, kamu terus mengalah, menyesuaikan diri, dan menghapus bagian-bagian penting dari dirimu sendiri. Hingga suatu hari kamu merasa asing dengan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi melakukan hal-hal yang dulu kamu sukai. Kamu ragu untuk jujur tentang perasaanmu. Kamu merasa harus selalu berhati-hati agar tidak memicu konflik. Hidupmu terasa sempit, seolah-olah kamu berjalan di atas cangkang telur setiap hari. Dan yang paling menyedihkan, kamu mulai percaya bahwa versi dirimu yang seperti ini adalah satu-satunya cara agar bisa diterima. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan tertinggi manusia adalah hidup selaras dengan dirinya sendiri. Ketika kamu harus memalsukan dirimu, menekan nilai-nilaimu, atau menyangkal nuranimu demi mempertahankan seseorang, itu berarti kamu sedang menjauh dari hidup yang bermakna. Orang yang tepat tidak menuntutmu menghilang, mereka tidak memintamu mengecil agar mereka merasa nyaman. Mereka menerima dirimu, bahkan ketika kamu masih dalam proses. Sebaliknya, orang yang salah akan membuatmu merasa bahwa dirimu yang asli terlalu merepotkan, terlalu sensitif, atau terlalu berlebihan. Kehilangan diri sendiri adalah harga yang terlalu mahal untuk hubungan apapun. Tidak ada cinta, persahabatan, atau kedekatan yang layak dibayar dengan hilangnya jati dirimu. Jika suatu hubungan membuatmu terus merasa harus menjadi orang lain, maka hubungan itu sudah kehilangan maknanya. Banyak orang bertahan karena takut sendirian. Namun stoikisme mengingatkan bahwa kesendirian yang tenang jauh lebih sehat daripada kebersamaan yang mematikan jiwa. Lebih baik sendiri namun utuh, daripada bersama namun hancur perlahan. Pergi bukan berarti membenci, pergi berarti berhenti mengorbankan dirimu demi orang yang tidak pernah benar-benar melihatmu. Dan ketika kamu memilih dirimu sendiri, itu bukan egoisme, itu pemulihan. Meninggalkan seseorang bukanlah keputusan yang mudah, terlebih jika ada sejarah, kenangan, dan emosi yang sudah terlanjur tertanam. Namun hidup bukan tentang seberapa lama kamu bertahan, melainkan seberapa sehat kamu menjalani hari-harimu. Ketika sebuah hubungan terus-menerus melukai harga diri, menguras energi, dan menjauhkanmu dari dirimu sendiri, bertahan bukan lagi bentuk kesabaran, melainkan pengabaian terhadap diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin lahir dari kebijaksanaan memilih apa yang layak kita izinkan
masuk ke dalam hidup. Kamu tidak bisa mengendalikan cara orang lain memperlakukanmu, tetapi kamu selalu punya kuasa untuk menentukan seberapa dekat mereka berada. Dan terkadang, jarak adalah bentuk perlindungan paling jujur. Ingatlah ini, kamu tidak diwajibkan untuk terus hadir di tempat yang tidak lagi menghargaimu. Kamu tidak harus menjelaskan kepergianmu kepada semua orang. Cukup pahami satu hal, harga dirimu tidak ditentukan oleh seberapa banyak kamu mengalah, melainkan seberapa berani kamu menjaga batas. Pergi bukan berarti kalah. Pergi berarti kamu akhirnya memilih dirimu sendiri. Dan ketika kamu memilih dirimu, kamu sedang membuka ruang bagi ketenangan, pertumbuhan, dan hubungan yang lebih sehat di masa depan.